Sebelumnya saya mau tanya dulu, di pemikiran Bapak Ibu kalau dengan budaya positif, pasti Ibu Bapak berpikiran budaya positif itu suatu aturan yang memiliki hukuman. Sebenarnya apa itu budaya positif? Ada yang tahu mungkin dari Bapak Ibu dulu? Monggo. Apa itu budaya positif? Budaya positif baik pengalaman saya. Budaya positif itu suatu budaya positif menurut saya adalah suatu kebiasaan di suatu lingkungan. Di situ terdapat kegiatan atau hal-hal positif yang merupakan apa itu sudah kebiasaan dari lingkungan tersebut, sehingga sesuatu yang menjadi kebiasaan positif akan lebih baik. Dan apa itu kalau di lingkungan sekolah, misalkan budaya positif itu diterapkan di lingkungan sekolah, maka baik yang disampaikan terkait aturan-aturan atau tata tertib, atau bisa dikatakan sudah kebiasaan di lingkungan sekolah. Itu menurut saya. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh budaya positif itu, Bapak Ibu. Bahwa ketika anak mencapai sesuatu yang baik, ini membantu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi anak untuk terus belajar dan berkembang. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik agar terciptanya suasana yang kondusif bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut. Ketiga, mengajarkan nilai-nilai moral dan membantu anak yang memahami pentingnya tanggung jawab, kerjasama, dan kejujuran. Yang keempat, menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan. Ini adalah contoh budaya positif, Bapak Ibu. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif. Mungkin ada yang bersedia membacakan saya. Monggo, salah satu. Konsep inti budaya positif yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, 4 motivasi perilaku manusia, 5 keyakinan kelas, 6 kebutuhan dasar manusia, 7 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Terima kasih Bu Eni. Nah, ini adalah inti yang ada dalam budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai kebajikan, itu adalah nilai kebaikan ya Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, biasanya ini dibentuk awal-awal yaitu keyakinan kelas ini. Terus kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, ketiga restitusi. Nah, di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru itu? Pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi,
sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, ya, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam gitu. Nah, disesuaikan dengan kodratnya anak ya. Berdasarkan tangga perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpusat pada anak. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, itu berdiferensiasi. Itu pembelajaran yang berpusat pada anak. Kalau dulu itu pembelajaran berpusat pada siapa ya Bapak Ibu? Pada guru. Sekarang pembelajaran berpusat pada anak. Nah, profil pelajar Pancasila ini sesuai dengan pembelajaran diferensiasi ini ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Contohnya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, juga akhlak kepada bernegara. Jadi cuma agama aja ya Bapak Ibu, jadi untuk dirinya sendiri, untuk manusia, untuk alam, untuk negara. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, rela dan berkeadilan sosial. Ini juga anak harus berinteraksi dengan budaya yang ada di sekitar lingkungannya, ya. Menghargai budaya yang ada di sekitarnya, serta berkeadilan sosial. Yang ketiga yaitu bergotong royong, yaitu berkolaborasi dan kepedulian. Jadi anak-anak tidak berkolaborasi, bergotong royong itu contohnya tidak hanya membersihkan sekolah saja Bapak Ibu, tapi juga harus berkolaborasi dengan lingkungan sekitar, bisa teman, bisa guru, bisa tenaga pendidikan yang ada di sekitarnya, serta peduli pada tidak hanya pada teman, tapi juga pada alam sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keleluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Anak dituntut untuk menghasilkan karya, dia kreatif ya, dia menghasilkan karya sesuai dengan minatnya, itu Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya yaitu bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi siswa dituntut untuk benar kritis, memecahkan masalah yang dia alami, ya. Yang terakhir yaitu mandiri, pemahaman diri dan situasi regulasi diri. Dia harus memahami diri dia sendiri dulu, baru orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Contohnya adalah murid melakukan kesalahan, sedangkan gurunya menasihati untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Apakah murid itu bisa dikontrol oleh guru? Bisa atau tidak Bapak Ibu? Akhir dari 12 Gak bisa ya Bapak Ibu. Selama murid itu belum mempunyai motivasi diri, ya. Jadi tidak bisa. Guru mengontrol murid itu tidak bisa, ya. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi diberikan penguatan yang lebih efektif dan bermanfaat oleh gurunya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga sama Bapak Ibu ya, guru murid yang mengalami berbuat salah, terus gurunya menguatkannya.
tapi tidak bisa kalau dia masih belum punya motivasi diri. Gitu ya. Namanya itu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga nggak bisa ya Bapak Ibu. Kalau orang dewasa biasanya itu memaksa. Kamu harus begini, anak mau, tapi belum tentu berhasil. Soalnya tetap jadi diri dia kalau tidak punya motivasi, tetap tidak bisa. Selanjutnya ya, yaitu merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada dua teori ya Bapak Ibu, stimulus respon tentang dunia, yang satu teori kontrol tentang dunia. Jadi beda ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau menurut teori kontrol, itu realitas kebutuhan kita mesti berbeda. Antara satu misalnya dengan junjungan itu pasti berbeda kebutuhannya ya. Nah ini. Yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Sama dengan menilai saya, pasti cara memandang saya berbeda dengan orang yang satunya. Yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini menurut stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau menurut teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa mengontrol kita ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama. Pemaksaan ada pada saat juga gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang. Ya, kalau stimulus menang kalah, kalau teori kontrol itu menang. Nah, ini adalah disiplin. Ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya itu belajar ya Bapak Ibu, tidak aturan. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini adalah definisi dari disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita sebagai pendidik ya, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik ini motivasi dari dalam diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Nilai kebajikan itu nilai yang baik yang berasal dari dalam diri kita. Nah ini adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama. Nilai kebajikan itu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Saya mengambil tiga saja ini Bapak Ibu, yaitu sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua sesuai IPO Primary Years Program. Yang ketiga sesuai 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Profil pelajar Pancasila ada 6 ya Bu Ana. 7, 6. Beriman, bertakwa,
berjasa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Kalau menurut Ibu Primarius Program ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau menurut 9 pilar karakter ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik rendah hati, toleransi, kedamaian dan persatuan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Dalam penjelasan Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan ya Bapak Ibu, mengatakan bahwa untuk menjabat sebuah kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Motivasi perilaku manusia itu ada dua ya Bapak Ibu, yang berasal dari ekstrinsik dan intrinsik, dari luar dan dari dalam. Yang dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini yang dari luar motivasinya. Kalau yang dari dalam itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Keyakinan kelas dan peraturan kelas, adakah hal yang sama? Sama atau tidak Bapak Ibu? Keyakinan kelas dan peraturan kelas kira-kira sama atau tidak? Tidak. Mungkin Pak Tutu bisa menjelaskan keyakinan kelas itu apa, peraturan kelas itu apa? Monggo apa Pak? Keyakinan kelas bedanya gitu. Untuk perbedaan dari keyakinan kelas dan peraturan kelas itu, yang keyakinan kelas itu bedanya adalah kesepakatan bersama antara wali kelas dengan siswa anak walinya di dalam kelas itu sendiri, sehingga apapun yang disepakati di situ harus disepakati dan dipatuhi bersama. Kemudian untuk peraturan kelas itu biasanya yang di peraturan sekolah ya, itu jadi dengan peraturan sekolah itu dibuat oleh kebijakan sekolah itu sendiri, sehingga semua warga sekolah harus mentaati peraturan tersebut. Itu mungkin perbedaannya. Baik, terima kasih. Menambah, untuk keyakinan kelas itu tidak ada hukuman, tapi adanya konsekuensi. Sedangkan peraturan kelas itu ada hukuman, bukan konsekuensi. Terima kasih. Dari tepuk tangan dari lebih Terima kasih. Ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu ya ceritanya ini nanti salah. Jadi beda ya. Kalau keyakinan kelas itu yang buat kita kesepakatan kita sama anak-anak ya. Kalau peraturan itu kelas itu biasanya kita kalau di kelas yang menjadi kepalanya adalah guru. Jadi yang berhak itu adalah guru gitu. Nah, ini adalah salah satunya. Jadi salah nih Bapak Ibu. Keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar apa salah nih Bapak Ibu? Gimana? Benar atau salah? Nah, coba dilihat dulu ya jawabannya. Salah, betul. Ternyata betul. Jadi
keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal, nilai yang baik ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa soal ketika ya, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Mungkin ada yang bisa menjawab. Nomor 1, menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Terus yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa gitu, Pak? Menjaga kebersihan, yang ketiga, dilarang menggunakan kata-kata kasar. Nilai kebajikannya apa gitu? Kesopanan. Coba kita lihat. Nah, ini ada jawabannya ya. Benar sekali. Yang pertama tentang keselamatan, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga selalu bersikap positif ya. Tidak menggunakan kata-kata kasar, ini adalah bersikap positif atau hormati. Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendangannya. Nah, ini ada 6 Ibu Bapak Ibu. Ada 6 ini belum urut Bapak Ibu. Coba monggo ini diberi lagi berapa ya? 2 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2 berapa ini? Oke. 1 menit mau untuk berdiskusi mengurutkan ini. Yang ini kan belum urut ya Bapak Ibu. Jadi urut ini. Monggo. Kelompok itu kelompok bisa sering. Monggo 1 menit untuk diskusi. Kemudian nomor 2, diskusi mengenai peran. Berdiskusi mengenai peran seluruh agama. Terus mengenai peraturan. Pertandingan selanjutnya kelas 12-3 lawan kelas 10-7 di bangkai final dari antara 12-3. Ya, mungkin sudah. Monggo. Yang mewakili satu kelompok 1 monggo ini. Kelompok 1 dan dulu monggo nanti. Coba di situ saja. Monggo. Sampun siap. 1, 2, 3. Pak Teguh, sudah siap? Ya. Monggo Pak. Baik, urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Dari beberapa kalimat itu, langkah pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kok sudah memunculkan ini? Dan yang kedua, berdiskusi karena sudah memunculkan peraturan, sehingga berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas dari peraturan itu. Kemudian yang ketiga, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, ini menyangkut semuanya. Yang keempat, mencari peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan. Terus yang kelima, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Dan yang terakhir adalah meninjau ulang yang jelas dari waktu ke waktu. Itu. Terima kasih dari kelompok saya ke belakang. Terima kasih kelompok 2. Yang sekarang kelompok 1. Monggo Bunda. Terima kasih. Sama dengan yang
hasil diskusi. Yang pertama, berdiskusi mengenai memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang pertama, yang kedua, berdiskusi mengenai gambaran perilaku kelas yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang ketiga, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keempat, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang kelima, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita lihat jawabannya ini Bapak Ibu. Nah, ini dia jawabannya. Urutan langkah utamanya adalah menetapkan keyakinan kelas. Tetapi yang pertama adalah berdiskusi dulu mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke menyarankan ulangi lagi Bapak. Yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah urutan dari langkah-langkah menetapkan keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah merupakan sesuatu positif yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama antara guru dan murid yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Ini adalah definisi dari keyakinan kelas. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu, ada 5. Kira-kira nomor 1 apa nih Bapak Ibu? Kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, bertani hidup. Coba kita lihat ya jawabannya Ibu, Bapak Ibu. Ya, benar sekali. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan kesenangan, berhak untuk senang. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang, berkoneksi. Yang ketiga adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kemandirian dan otonomi. Jadi bebas untuk memilih, untuk kemandirian ya. Terus yang keempat ada penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan prestasi atau diakui. Ini adalah penguasaan. Yang kelima, bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa lapar, rasa haus dan lain-lain, serta psikologis. Selain fisiologis juga psikologis. Kalau psikologis itu rasa aman, rasa nyaman, begitu. Nah, ini adalah 2 konsep disiplin dengan identitas gagal, dan yang kedua adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang dengan identitas gagal itu ada hukuman dan penghargaan, Bapak Ibu.
Yang identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Yang hukuman itu pasti menyakitkan, tidak aman. Murid takut, memaksa sifatnya, ya. Murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri karena dihukum. Ya. Yang kedua dari penghargaan, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ini dari penghargaan. Sedangkan dari identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Yang dari konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini adalah konsekuensi, ya. Kalau berbuat salah pasti ada konsekuensinya, ya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Nah, ini ada teori kontrol yang Bapak Ibu di restitusi. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Setelah melakukan kesalahan, dia bersemangat memperbaiki kesalahan. Kalau dengan restitusi, segitiga restitusi nanti, ya Bapak Ibu. Nah, ini perbedaannya nih Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi berarti sesuatu harus terjadi. Yang kedua, buat anak sakit, pasti hukuman itu membuat anak sakit, ya, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau dihukum, anak akan membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk. Kalau dihukum itu pasti menimbulkan konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dihukum pasti dia akan takut, karena takut ya dia tidak berani menceritakan masalahnya. Kalau dari konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Anak merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini adalah hukuman. Kalau konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa soal, ya. Ini nanti termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini termasuk apa? Termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa? Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
Coba kita lihat jawabannya ya Bapak Ibu. Ya, ini jawabannya. Yang pertama hukuman ya Bapak Ibu. Yang kedua itu hukuman, ketiga hukuman. Yang keempat itu konsekuensi karena dia sudah mencoret-coret kertas temannya. Jadi konsekuensinya harus mengganti. Nah ini Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi hukuman, yang kedua juga hukuman, yang ketiga juga hukuman, yang keempat ini konsekuensi ya Bapak Ibu karena harus mengganti ya. Yang selanjutnya itu konsekuensi karena dia telah menumpahkan air, jadi konsekuensinya harus membersihkan ya. Yang selanjutnya yaitu hukuman karena tidak mengenakan sepatu ya, sepatu hitam. Yang terakhir juga hukuman karena tidak terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol pada guru ya. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum, posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan bahwa hukuman mempercepat penyelesaian masalah tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan seorang penghukum. Biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti disertai merujuk-rujuk dampak posisi kontrol tersebut dapat menjadi penunjang pemberontak dan menyalahkan orang lain dalam dampak buruknya, sehingga akan mengalami keterburukan mental seperti runtuhnya rasa percaya diri dan kesedihan berkelanjutan. Jadi posisi ini masih banyak diterapkan oleh para bapak ibu guru ya. Dengan posisi kontrol ini membuat murid akan hilang rasa percaya dirinya serta kesedihannya akan berkelanjutan. Nah, yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Nah ini pembuat rasa bersalah. Jadi dia melakukan kesalahan, terus dia merasa dia itu memang bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Pada posisi kontrol ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersikap akrab, berkata ramah, dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum. Dampak posisi kontrol ini dampak positif dan negatif. Antara positif dalam menjalin hubungan antara guru dan murid, sedangkan negatifnya itu akan muncul rasa ketergantungan terhadap guru ya. Di samping itu murid akan terasa kecil apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal ini dapat berlaku baik hanya kepada guru tertentu dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Dalam posisi ini guru bisa menjadi teman ya. Yang keempat adalah sebagai pemantau atau posisi mengawasi. Di sini guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari teori stimulus respons yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol diri seseorang. Pemantau sangat mengendalikan perhitungan catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang akibat dari posisi kontrol ini. Murid memahami sanksi yang dapat dan harus dijalankan karena setelah melanggar
positif atau peraturan sekolah. Ini ada soalnya Bapak Ibu. Ada contoh soal kasus Bu Ani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Rudi malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Rudi coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Rudi pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis pun Rudi hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Indonesianya dan memakai spidol di tangannya. Ayo Rudi, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Rudi pun kembali di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Rudi. Seperti tidak diperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Indonesia. Pada saat ditegur oleh Ibu Ani, Rudi hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Ani pun menjawab lirih, gimana kamu Rudi, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajari kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Rudi pun diam membisu. Nah, kira-kira ini kontrol apa ya Bapak Ibu? Kontrol. Coba kita lihat ya. Posisi kontrol jangan bedanya ada pendekatan pada Rudi dalam membuat orang merasa bersalah. Untuk sekali. Terima kasih sekali. Terlihat dari kata-kata Budan tadi ya. Ayo Rudi, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Gimana kamu Rudi? Kamu tidak kasihan ya sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajari kamu. Tidak kasihan sama ibu. Nah, ini dari kata-kata ini ya Bapak Ibu. Soal yang kedua, mungkin ada yang mau membacakan. Murid kelas 1 sangat ribut dan sulit untuk tenang mengikuti pelajaran. Bu Yuni menegur murid-muridnya dengan mengatakan, siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan akan ibu kasih stiker. Ayo, siapa yang mau mendapatkan stiker? Kira-kira apa Bapak Ibu guru sebagian apa posisinya? Monggo, ada yang berpendapat? Tahu ya Pak Teguh. Itu coba kita lihat ya. Posisi kontrol yang diambil Bu Yuni adalah sebagai pemantau. Benar sekali, terima kasih Pak Teguh. Di mana guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Nah, ini ada salah lagi. Hasan dan Radit saling melempar makanan pada saat jam makan siang. Pada saat Radit akan balik melempar ke Hasan, kulit pisang tersebut mengenai kepala Pak Yono sedang melintas ke area kantin. Pak Yono menegur keduanya dan meminta mereka untuk menemui kepala sekolah Ibu Tini. Ibu Tini langsung membacakan peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Akibat perbuatan mereka, Hasan dan Radit diminta untuk tinggal 20 menit sesudah jam pulang sekolah di ruang deteksi dan mengerjakan pekerjaan rumah yang disupervisi oleh guru piket. Dari kasus Hasan dan Radit, tindakan yang dilakukan Bu Tini adalah posisi apa? Karena apa? Monggo, siapa yang mau jawab? Monggo. Posisi apa dia, Bapak Ibu? Manajer. Posisi apa Bapak Ibu? Pemantau. Kita lihat ya. Oke. Posisi kontrol yang diambil Bu Tini adalah sebagai pemantau. Benar sekali. Saya karena Bu Tini meninjau buku tata tertib atau peraturan yang berlaku dan memberikan
konsekuensi yang berlaku disepakati di sekolah tersebut. Yang kelima yaitu manajer. Ya, posisi manajer ini bisa kita lakukan jika kita menerapkan segitiga restitusi. Bapak Ibu sampun perso nggih segitiga restitusi? Sampun nggih? Nah, ini adalah pengertian dari restitusi dan ciri-cirinya. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gozen, Pak. Pendapatnya Gozen bahwa murid itu melakukan kesalahan dan dia bisa kembali lagi ke kelompoknya itu setelah dia menyadari kalau dia salah dan akan memperbaikinya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ini adalah ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu. Kalau anak berbuat salah itu jangan langsung dicas kamu salah. Kita tanya dulu, mungkin dia punya alasan melakukan kesalahan tersebut dan dia juga harus berusaha untuk tidak mengulangi lagi, menjadikan yang lebih baik lagi. Itu adalah dari ciri-ciri restitusi ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi ya. Di dalam segitiga restitusi itu ada validasi tindakan yang salah, ada yang menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah rangkaian dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Kalau murid kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu bisa menanyanya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ditanya dulu kenapa alasannya melakukan itu gitu nih. Terus dicari cara untuk memperbaikinya bagaimana. Terus kamu sudah melanggar berkeyakinan kelas apa? Terus kedepannya bagaimana untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi menggunakan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jangan kalau murid kita melakukan kesalahan jangan langsung menyalahkan, ditanya dulu ya. Itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah dokumentasi saya membuat keyakinan kelas dan balik siswa ya. Kelas 11 ya saya. Itu dokumentasi saya. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya? Sangat puas. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk saya. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ayuningsih yang telah memberikan materi tentang diseminasi budaya positif yang sangat luar biasa.
Sekolah Vita SMA Negeri 1 Karinti Tunjangan kita ini. Amin. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.